Baik, selamat siang teman-teman, sehat buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya, memenuhi undangan kami. Kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan update informasi seputar pendaftaran pasangan calon yang berlangsung sejak tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, yang ditutup semalam itu pukul 23.59 di bergantung waktunya. Kebetulan kami di pimpinan KPU RI, Pak Afif hadir di sini, kemudian Pak Idam Holik, Ketua Divisi Teknis, juga ada beberapa komisioner KPU RI lain juga pada tanggal 27 sampai 29 Agustus lalu melakukan monitoring di beberapa tempat. Nah, kebetulan pada siang ini kami bertiga yang ada di Jakarta, yang lain masih meneruskan agenda-agenda yang lain. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita melihat perkembangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, baik untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Sebagaimana kita ketahui bersama, lepas dari ada situasi-situasi tertentu, misalnya putusan MK, kemudian kami harus melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan tindak lanjut putusan MK itu. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kami sangat berterima kasih kepada peserta pemilu, peserta pilkada, karena semua proses berjalan dengan lancar. Kendala sana-sini mungkin ada, tetapi relatif dalam jangkauan yang bisa memenuhi kriteria dalam peraturan KPU yang kita pergunakan. Sampai tadi malam, nanti akan ada beberapa data atau informasi yang akan diupdate baik nanti oleh Ketua KPU maupun Pak Idam Holik terkait dengan berapa pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nanti akan ketahuan data-datanya, sebagian itu mana yang kemudian perseorangan, kemudian calon tunggal misalnya, termasuk kemudian yang gabungan pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu 2024. Demikian yang pengantar yang bisa saya sampaikan. Ini Pak Afif dulu atau Pak Idam? Oh ya, oke. Pak Afif silakan, nanti Pak Idam akan melanjutkan dengan data-data detailnya. Baik, terima kasih Mas Agus, Pak Idam, teman-teman jurnalis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam. Terima kasih teman-teman sudah menunggu beberapa saat. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari KPU Republik Indonesia akan melakukan atau menyampaikan update terkait tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah atau calon kepala daerah yang sudah dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 semalam jam 23.59. Sebagaimana kita tahu, ada situasi sebelum pendaftaran di mana perubahan PKPU karena putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap proses-proses pendaftaran, tetapi secara substansi tidak mengganggu tahapan, tidak merubah tahapan. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, meskipun ini sudah menjadi tugas dari jajaran teman-teman kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, perkenankan di waktu yang baik ini kami atas nama KPU Republik Indonesia menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dari jajaran komisioner maupun sekretariat yang sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan aturan, termasuk proses penerimaan yang kami minta dilakukan secara optimal, dilakukan secara equal, setara antar calon yang mendaftar. Sehingga kami mengharapkan pelayanan yang maksimal tersebut adalah bagian dari
tugas dan upaya kami untuk memberikan layanan yang maksimal bagi seluruh calon tanpa membedakan dari mana dan berapa pendukungnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada partai-partai politik yang mengusung dan juga seluruh partai politik lah yang sudah menyampaikan mendaftarkan pasangan calonnya dengan sangat tertib, dengan sangat baik, sehingga proses 3 hari pendaftaran berjalan dengan lancar. Juga kepada masyarakat, kepada pendukung masing-masing paslon yang menyampaikan atau mengiringi pendaftaran dengan kegembiraan dan keriangan, sehingga kami tidak menemukan adanya gangguannya ataupun insiden yang serius. Ada beberapa kejadian tapi minor, kecil, yang itu kami pahami sebagai situasi yang sangat wajar. Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, dari kami setelah kami melakukan pemantauan dan juga supervisi monitoring di seluruh jajaran, secara umum kami ingin menyampaikan bahwa proses pendaftaran bakal calon kepala daerah yang berlangsung 3 hari kemarin berjalan dengan sangat aman, sangat kondusif, sangat lancar. Adapun catatan-catatan kecil tentu akan kami terima sebagai masukan untuk perbaikan di tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, perkenankan kami menyampaikan rekapan total situasi pendaftaran calon kepala daerah sebelum nanti Mas Idam dan Mas Agus menambahkan kedetailan persoalan ataupun informasi lain yang dianggap perlu untuk menambahkan informasi yang teman-teman penting untuk sampaikan ke publik atas peristiwa pendaftaran calon kepala daerah. Update dari pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024 sebagaimana update silon pilkada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat semalam. Pencalonan perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 1 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 38 pasangan calon. Untuk wali kota dan wakil wali kota 12 pasangan calon. Jadi total pencalonan perseorangan tercatat 51 pasangan calon. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk gubernur dan wakil gubernur 100 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 1095 pasangan calon. Untuk wali kota dan wakil wali kota 272 pasangan calon. Total 1467 pasangan calon. Selanjutnya untuk wilayah dengan 0 pasangan calon atau tidak ada yang mendaftar, baik provinsi, kabupaten, kota, 0 daerah. Artinya semua kabupaten kota ada pasangan calon yang mendaftar. Kemarin sempat agak malam masih ada yang kosong, tapi sudah ada yang mendaftar di saat sebelum penutupan pendaftaran jam 12 malam. Selanjutnya, wilayah dengan 1 pasangan calon. Untuk provinsi, 1 provinsi. Untuk kabupaten kota, untuk kabupaten, mohon maaf, 42 kabupaten. Untuk kota, 5 kota. Total untuk wilayah dengan 1 pasangan calon, 48 wilayah. Selanjutnya, dari semua total pasangan calon yang mendaftar, baik perseorangan, partai politik maupun gabungan partai politik, dan juga tadi pasangan 1 pasangan calon, jumlah wilayah total provinsi 37 provinsi, kabupaten 415 dan kota 93 kota, total di 545 wilayah. Teman-teman sekalian, itulah data angka-angka jumlah pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota pada masa pendaftaran antara tanggal 27 sampai dengan 29 pukul 23.59. Untuk selanjutnya ada kejadian, ada informasi atau hal-hal yang perlu kita tambahkan,
akan disampaikan baik oleh Pak Idam maupun Mas Agus Melas. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mas Agus Melas. Baik, terima kasih Mas Ketua. Pak Idam, mungkin nanti bisa diupdate beberapa perkembangan informasi yang relevan dan termasuk tahapan-tahapan apa yang harus dilalui oleh pasangan calon yang sudah didaftarkan ke KPU setempat. Silakan. Terima kasih Mas. Yang saya hormati kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Gus Haji M. Apipudin. Yang saya hormati pada anggota KPU Republik Indonesia, Mas Agus Melas, yang tadi telah memberikan pengantar, dan Ketua juga tadi telah memberikan beberapa informasi penting secara umum. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan saya banggakan, secara umum benar sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua kami, bahwa proses pendaftaran pasangan calon baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota berjalan lancar, dan kami sampai semalam itu mendapatkan satu informasi, ada satu pasangan calon yang melakukan gugatan ke Bawaslu, yaitu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dari total 545 wilayah. Dari total 545 wilayah, informasi yang kami peroleh itu baru satu kabupaten yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. 504 wilayah ini 37 provinsi, 415 kabupaten kota, dan 93 kota. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan informasi calon tunggal tingkat provinsi itu hanya di Papua Barat. Ya, calon tunggal di provinsi hanya di Papua Barat, dan di Papua Barat kebetulan masih ada satu partai politik, dalam hal ini Partai PKN, yang belum bisa mengajukan daftar calon, karena sebagaimana yang telah kami atur di dalam pasal 11 PKPU nomor 10 tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh partai politik pada dasarnya bisa mengajukan pasangan calon. Dan selanjutnya berdasarkan pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024, tidak hanya untuk kasus Papua Barat ya, tetapi juga kasus di 42 kabupaten kota dan 42 kabupaten dan 5 kota, atau totalnya 48 calon tunggal. Ini kemungkinan besar mereka akan memperpanjang masa pendaftaran, ya, akan memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31 dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3 dan 4 selama 3 hari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya, maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan di pasal 135 huruf A dan huruf B PKPU nomor 10 tahun 2024. Ya, itu informasi yang perlu kami sampaikan. Memang dibandingkan dengan pilkada serentak tahun 2020, adanya peningkatan calon tunggal ini cukup signifikan. Di tahun 2020 hanya ada 25 pasang. Itu tingkat kabupaten kota, sekarang menjadi 48 ya. Di 48 pasangan calon ya, di 48 wilayah, seperti itu. Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya atau rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya KPU di daerah, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota mulai hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon yang telah mendaftar dan dinyatakan lengkap pendaftarannya itu dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk. Ya, dan pada umumnya rumah sakitnya berada di ibu kota provinsinya masing-masing ataupun di ibu kota kabupaten kotanya masing-masing. Informasi yang kami peroleh sampai hari ini, ya sampai siang ini, proses pemeriksaan kesehatan itu alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada masalah. Kami telah memerintahkan kepada KPU daerah agar menyelesaikan proses pemeriksaan kesehatan ini sampai dengan tanggal 2 September 2024. Ya. Nanti jika memang ada pasangan calon berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan, maka pasangan calon tersebut itu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
ya, jika memang ada. Ya, kita tunggu saja hasil pemeriksaan kesehatan di 545 wilayah ya, yang telah menerima pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 6 ya. Sampai dengan tanggal 6 ini melakukan verifikasi administrasi. Maksud saya 6 September. Ya, ini melakukan verifikasi administrasi terhadap, mohon maaf saya ulang. Penelitian persyaratan administrasi calon itu dimulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2024. Lalu nanti di tanggal 5 sampai dengan 6 September KPU di daerah akan menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian administrasi tersebut, yang kemudian di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi. Ya, yang kemudian akan dilakukan penelitian administrasi kembali yang nanti pada akhirnya pada tanggal 22 September itu akan ditetapkan pasangan calon jika memang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam proses pencalonan ini juga KPU memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap keabsahan persyaratan calon ya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 14 PKPU pasal 14 sampai dengan pasal 32 PKPU nomor 8 tahun 2024 ya. Jadi kami persilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya untuk memastikan bahwa pasangan calon yang nanti pada tanggal 22 September ditetapkan itu betul-betul tidak ada permasalahan dari sisi administrasi pencalonan. Kita berikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sehari setelah ditetapkan pasangan calon pada tanggal 22 September, KPU di daerah akan melakukan pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan untuk kepentingan informasi publik kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Idam, Pak Afif. Tadi data-data detailnya sudah disampaikan, berapa wilayah yang kemudian ada calon perseorangan baik untuk provinsi maupun kabupaten kota, kemudian berapa wilayah yang partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk 48 wilayah yang kemudian ada satu pasangan calon ya, atau calon tunggal gitu. Nah tadi dinyatakan oleh Pak Idam bahwa kemudian dibukanya kesempatan lagi untuk melakukan pendaftaran itu dimungkinkan ketika satu wilayah ada satu pasangan calon saja. Sedangkan dari sisi syarat masih ada beberapa partai atau satu partai atau lebih yang kemudian memiliki pemenuhan syarat tapi belum melakukan pendaftaran. Dengan syarat-syarat tadi dibukanya proses sosialisasi dan kemudian berlangsung selama 3 hari. Itu catatan satu yang menurut saya juga menurut kami penting disampaikan kepada publik. Nah yang kedua, ini sebagai perbandingan tadi memang kalau dari sisi jumlah numeriknya dibandingkan tahun 2020, Pilkada 2020, Pak calon tunggal kan kemudian dinilai lebih banyak karena ada 48 wilayah dibandingkan 25 wilayah yang ada di Pilkada 2020. Tetapi sebagai perbandingan, Pilkada 2020 itu kalau kemudian ada 25 pasangan calon tunggal dan itu yang melaksanakan Pilkada 270 kalau nggak salah, itu sekitar 9,2%. Sedangkan sekarang posisinya 48 wilayah dari 545 wilayah administrasi baik provinsi maupun kabupaten kota ya angkanya di angka 8,8%. Tapi artinya secara persentual tetap lebih rendah sekarang. Tetapi ini juga masih belum nanti definitifnya karena nanti di 48 wilayah kan masih akan ada dibuka kesempatan. Artinya perubahan formasi masih tetap dimungkinkan. Bahwa kemudian pasangan calon tunggal memang diniscayakan dalam proses pemilihan kita atau pilkada, tetapi ruangnya tetap diberikan kesempatan sampai kemudian batas waktu yang sudah ditentukan. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman
perkembangan informasi yang bisa kami sampaikan, terutama dari sisi proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung sejak tanggal 27 sampai 29 Agustus. Tadi juga disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis bahwa sekarang sebagian wilayah sudah melakukan proses tahapan yang berikutnya, pemeriksaan kesehatan, dan kemudian ada nanti tahapan-tahapan berikutnya, baik mulai dari penelitian persyaratan administrasi, perbaikan, dan sampai kemudian nanti berakhir pada tanggal 22 September tahun 2024 terkait dengan penetapan pasangan calon, dan 1 hari sesudahnya tanggal 23 akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mungkin sesi ini kita tidak lagi buka tanya jawab teman-teman, tapi kami meminta doa agar semua proses berjalan lancar, dan juga ini wilayah yang ada di provinsi dan kabupaten kota terkait dengan surat keputusan dan kemudian otonomi yang dimiliki oleh teman-teman di KPU provinsi maupun kabupaten kota. Sekali lagi, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman kita di KPU provinsi dan kabupaten kota yang telah mengalami proses dan kemudian menjalani proses pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang sebenarnya ini replikasi dan duplikasi yang dilakukan oleh kami di KPU RI ketika menerima pasangan calon untuk presiden wakil presiden. Kalau dilihat sebenarnya proses pendaftaran dan penerimaan pasangan calon presiden wakil presiden pada pemilu 2024 lalu, miniaturnya sekarang direplikasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Demikian yang kita bisa sampaikan, teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.